Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi mahasiswa adalah fase perjalanan kehidupan yang penuh dengan tantangan. Apalagi jika kita berasal dari pelosok desa yang jauh dari orang tua. Kebebasan adalah suatu godaan terbesar yang sering terlampiaskan pada hal yang tidak berkenan. Menjadi mahasiswa hakikatnya bukan hanya rutinitas mendapatkan materi lalu menyelesaikan sebuah tugas. Ada prestasi yang harus dicapai. Ada banyak manfaat yang harus diperbuat. Dan yang terpenting, ada iman di dada yang harus selalu terjaga. Selagi masih di awal, mari jaga niat dan kokohkan tekad. Semoga mampu membanggakan kedua orang tua di dunia dan juga di akhirat. Perkenalkan, saya Bagus Prasetyo dari Forum Ukhuwah dan Studi Islam Fusi FTUM mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang 2020 dan selamat bergabung untuk mengikuti kegiatan Basecamp 2020. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Christina Pangau dari UKM Kerohanian Ikatan Keluarga Katolik Santo Gabriel Universitas Negeri Malang. Aku selaku perwakilan dari Ikatan Keluarga Katolik Santo Gabriel Universitas Negeri Malang mengucapkan selamat datang dan selamat berproses kepada teman-teman mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang Angkatan 2020. Semoga teman-teman mahasiswa baru selalu semangat dalam belajar dan berprestasi di Universitas Negeri Malang tercinta ini. Dan jangan lupa untuk selalu berpegang teguh pada Yesus Kristus. IKK, kasih. Terima kasih, berkah dalam. Shalom, selamat datang mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Saya meyakini bahwa teman-teman semua sudah sangat bersemangat untuk menjalani perkuliahan kali ini. Dan saya yakin bahwa teman-teman sudah merencanakan banyak hal untuk dilakukan, dikerjakan maupun dipikirkan. Akan tetapi teman-teman harus mengetahui bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada kalian, yaitu Tuhan. Kita sebagai manusia tidak terlepas dari Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, itu semua ada di dalam kontrolnya. Ketika kalian berpikir bahwa kalian ingin berprestasi, kalian harus mengerti bahwa segala sesuatunya ada di dalam kehendaknya Tuhan. Sehingga kalian harus mengerti bagaimana Tuhan berkehendak di dalam kehidupan kalian. Untuk itulah UKM Imakris hadir secara khusus untuk mewadahi mahasiswa Kristen Fakultas Teknik untuk bisa mengenal Tuhan dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan memiliki hubungan yang intim, tentunya kita akan mengerti bagaimana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, saya mengajak mahasiswa Kristen secara khusus untuk kita bersama-sama mengikuti UKM Imakris untuk bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Chandra Danayanti dari UKM Kerohanian Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Negeri Malang. Ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan bahwa berilmu tanpa beriman itu rapuh, beriman tanpa berilmu itu buta. Intinya, kedua elemen ini harus kita miliki untuk menyeimbangkan kehidupan. Tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama untuk meraih segala prestasi. Mahatma Gandhi menyebutkan bahwa hiduplah seakan kamu mati besok dan belajarlah seakan kamu hidup selamanya. Selamat datang mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Om Santi 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 Om. Namo Sang Hyang Adi Buddha, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Nama saya Michael Abdullah Fernandes, mahasiswa jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Kawati, saya dari Fakultas Ekonomi. Komunitas Agama Buddha UM didirikan pada tahun 2016 silam.
Adapun fungsi dari komunitas ini adalah sebagai wadah kegiatan bagi mahasiswa UM yang beragama Buddha. Salah satu kegiatan komunitas ini adalah menyiapkan acara pembinaan agama Buddha bagi mahasiswa baru di acara PKKMB baik tingkat universitas maupun tingkat Saya fakultas. ucapkan selamat datang untuk seluruh mahasiswa agama Buddha di Universitas Negeri Malang, khususnya Fakultas Teknik. Selamat bergabung dengan kami, keluarga besar Universitas Negeri Malang. Semoga kalian semua dapat mengembangkan kualitas diri kalian di Universitas Negeri Malang. Semangat untuk masa Fakultas Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Marji MKes selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Bapak Arif Nur Afandi ST MT PhD selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Bapak Dr. Edi Sutaji MPD selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Bapak Dr. Tri Kuncoro ST MPD selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang beserta staf dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Iqbal Akbar SST MMT dan Bapak Muhammad Ihwanuddin SPD MPD selaku pendamping Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Saudara Ramadan Bekti ISP selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang tahun 2020 dan seluruh panitia beserta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkat rahmat dan hidayahnya. Kita masih bisa bertatap muka meskipun secara online dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena jasa beliaulah yang mempertemukan kita di acara yang sangat luar biasa ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dari acara ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan himne UM dan Mars UM. Dimohon kepada hadirin untuk berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Sebelum menginjak acara selanjutnya nih Kak, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan teman-teman yang ada di rumah. Bener banget nih Kak. Mungkin perkenalannya bisa kita mulai dari saya dulu ya. Perkenalkan semuanya, nama saya Andrian Adrio Daniel dari jurusan Teknik Elektro tahun angkatan 2019 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ferdi dari jurusan Teknik Mesin angkatan 2018. Salam kenal ya semuanya. Nah, pembukaan udah Kak, kenalan juga udah. Selanjutnya akan kita dengarkan secara bersama-sama nih sambutan-sambutan yang akan membuka acara Basecamp tahun 2020 ini. Baik, langsung saja pada acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Pelaksana Basecamp 2020, dilanjutkan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, dan akan dibuka oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Marji MKes selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Bapak Arif Nur Afandi STMT PhD selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Bapak Dr. Edi Sutaji MPD selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Bapak Dr. Tri Kuncoro STMPD selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang beserta staf dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Iqbal Akbar SST MMT dan Bapak Muhammad Ihwanuddin SPD MPD selaku pendamping Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Ramadan Bekti ISP selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, seluruh panitia dan para hadirin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan atas terlaksananya kegiatan Basecamp 2020 ini. Saya selaku Ketua Pelaksana kegiatan Basecamp 2020 ini mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia atas terlaksananya kegiatan Basecamp 2020 ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa baru yang akan mengikuti kegiatan Basecamp 2020 ini sampai selesai. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual untuk bekal awal mahasiswa baru menghadapi perkuliahan di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Atas kurangnya dari acara ini, saya mewakili seluruh panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Marji MKes selaku Dekan FTUM. Yang kami hormati kepada Bapak Arif Nur Afandi STMT PSD selaku Wakil Dekan 1 FTUM. Yang kami hormati kepada Bapak Dr. Edi Sutaji MPD selaku Wakil Dekan 2 FTUM. Yang kami hormati kepada Bapak Dr. Tri Kuncoro STMPD selaku Wakil Dekan 3 FTUM. Yang kami hormati kepada Bapak Muhammad Iqbal Akbar SSD MMT dan kepada Bapak Muhammad Ihwanuddin SPD MPD selaku pendamping BEM FTUM tahun 2020 serta kepada para ksatria muda yang mengikuti kegiatan Basecamp tahun 2020 ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga para ksatria muda dapat mengikuti kegiatan Basecamp tahun ini. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW atas syafaat beliau. Pada kegiatan Basecamp tahun ini memiliki tema meningkatkan spirit keagamaan dan motivasi belajar dalam meraih kesuksesan. Merupakan tema yang sangat baik sekali. Mengapa demikian? Dalam menempuh dunia pendidikan, pastinya para ksatria muda membutuhkan motivasi belajar. Salah satunya dan motivasi belajar itu adalah lewat kegiatan spiritual. Maka dari itu, silahkan bagi para ksatria muda menyimak poin-poin penting yang disampaikan oleh pemateri dalam kegiatan Basecamp tahun ini.
Akhir kata, selamat mengikuti kegiatan ini dan terima kasih atas partisipasinya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati adik-adik pengurus Ormawa di Fakultas Teknik, yang saya hormati adik-adik mahasiswa baru yang sudah mengikuti perkuliahan di Fakultas Teknik. Adik yang saya cintai, bahwa di dunia perkuliahan itu tidak cukup hanya di bidang akademik saja. Perlu kalian untuk mengembangkan diri dalam upaya untuk menghadapi persaingan di masa mendatang. Dengan adanya persaingan yang begitu ketat, kalian oleh adik-adik Ormawa akan diperkenalkan dengan program-program yang ada di Ormawa. Program-program tersebut yaitu mengenai program pengembangan diri, karakter, ketakwaan, dalam upaya untuk meningkatkan soft skill kalian di masa yang akan datang. Di dalam kegiatan tersebut nanti banyak akan diperkenalkan oleh adik-adik Ormawa. Tentunya kalian harus mengikuti dengan sungguh-sungguh dan serius dalam upaya untuk mengembangkan diri kalian. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan Basecamp mahasiswa baru tahun 2020 kami buka dengan resmi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مسيرا صدق الله العظيم. Terima kasih atas sambutannya. Oh iya kak, teman-teman yang ada di rumah nih pasti sedang bertanya-tanya apa sih sebenarnya Basecamp itu. Nah coba kakak jelaskan nih kepada mereka secara singkat aja mungkin. Oke, menyambung dari sambutan yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana Basecamp 2020, Basecamp ini merupakan singkatan dari Bisaksesin Kampus yang merupakan kajian modern yang kita konsep agar teman-teman di rumah dapat memetik poin-poin penting yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan bukan hanya untuk muslim saja, untuk agama lain juga ada. Jadi nanti dihimbau kepada teman-teman semua untuk mencatat materi-materi yang akan disampaikan pada acara Basecamp 2020 ini. Benar banget. Nah, jadi tema yang diangkat dari acara Basecamp 2020 ini apa ya, Kak? Jadi, tema yang diangkat pada acara Basecamp 2020 kali ini ya adalah meningkatkan spirit keagamaan dan motivasi belajar dalam meraih kesuksesan. Keren kan, Kak? Keren banget dong. Jadi, apa sih, Kak, yang membedakan acara Basecamp ini dengan acara yang sejenisnya di luar sana? Jadi yang membedakan acara Basecamp tahun 2020 kali ini yaitu kita mendatangkan pemateri yang sangat luar biasa yang tentunya semua adalah dari sivitas akademik Fakultas Teknik sendiri. Wah, berarti ini acaranya bertema dari teknik untuk teknik ya, Kak? Bener banget, Kak. Pasti keren dong. Keren banget. Nah, Kak, setelah kita mengetahui tadinya apa sih itu Basecamp, kita akan lanjut ke materi kita yang pertama. Diingatkan kembali kepada teman-teman di rumah untuk mencatat materi-materi yang akan disampaikan pada acara Basecamp kali ini. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu adab dan keutamaan menuntut ilmu bagi pemuda Islam. Materi ini sendiri akan disampaikan oleh Bapak Dr. Setiadi Cahyono Putro, MPD MT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat menyaksikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Syukur alhamdulillah kita semuanya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nafas, dengan cahaya kebenaran yang semuanya saat ini sampai ke bumi adalah gratis, ya. Dimana nafas yang kita hirup sudah bergalon-galon sekian kilogram atau sekian kuintal selama kita hidup adalah gratis. Bagaimana jika nafas itu diberhentikan dalam waktu 1 detik atau 2 detik bahkan 1 menit, mungkin semua karunia itu tidak akan kita terima sampai saat ini. Oke, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita akan membicarakan suatu hal yang sangat penting, yaitu terkait dengan amanah mengapa kita sampai ke Universitas Negeri Malang. Satu yang menjadi amanah manusia yang sangat bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu pengetahuan. Di dalam mencari ilmu pengetahuan, mahasiswa adalah sesuatu yang sudah tidak terbantahkan lagi. Ilmu bagi seorang muslim adalah dasar atau fondasi dari segala aspek kehidupan dan dari segala hal aktivitas manusia. Bekerja ataupun berbuat sesuatu tanpa ilmu pengetahuan akan mengakibatkan bangunannya menjadi roboh,
Ya, jadi ibaratnya adalah ilmu itu adalah suatu fondasi dari suatu bangunan dan sebagainya. Jika bangunan itu tanpa fondasi, semuanya akan hancur, lebur. Nah, beberapa hal yang sering kita lepas dari perhatian atau kontrol adalah pertama, persiapan kita mencari ilmu pengetahuan atau persiapan kita belajar. Dan yang kedua adalah proses belajar, dan yang ketiga bagaimana kita akan mengakhiri sesuatu terkait belajar itu. Jadi belajar adalah suatu sistem, ya. Belajar itu adalah suatu sistem. Kalau suatu sistem mestinya harusnya direncanakan dengan baik, dijalani dengan baik, kemudian diakhiri dengan baik. Jadi awal, proses, dan akhir harus baik. Pertama kali seseorang melakukan aktivitas, ada suatu hal yang paling penting yang sering kita lupa. Biasanya kita masuk kelas, presensi, ditanya oleh dosen, kemudian marilah kita berdoa bersama. Doanya apa, teman-teman? Gitu kan ya, kalau dosennya baik ini. Beliau mesti akan bertanya. Ya, doanya bermacam. Mohon maaf ini kita sangat heterogen, Bapak, sehingga kita doanya adalah menurut agamanya kita masing-masing, ya. Oke, yang Bapak tanya gini aja, salah satu contoh adalah yang beragama Islam. Misalnya begitu. Doanya apa? Di antaranya adalah Robi zikni ilman warzuqni fahman. Apa itu? Ada yang tahu artinya dan ada yang tidak tahu. Ya. Berilah hamba ilmu pengetahuan dan berilah hamba kefahaman. Ya. Nah, belajar ilmu sampai faham ini ada transformasi, ada suatu perjalanan. Apa bekalnya itu? Ya. Adik-adik semua mahasiswa, ini kalau mahasiswa baru ya, apa yang sudah dilakukan waktu belajar di SMA, waktu belajar di SMK, atau yang lain mungkin ya, atau di paket C dan sebagainya. Apa yang sudah dipelajari zaman sekarang? Tugasnya selalu datangnya dari internet, ya kan? Amat sangat canggih itu jarinya ya, anak milenial ya. Apa? Di antaranya menguasai berbagai platform terkait apa? Terkait aspek-aspek yang bisa dibuka dari internet, entah itu punya Twitter, punya grup WA, punya Facebook. Waduh, tak terhitung. Orang tua seperti Pak Siadi itu jadi bingung ya. Informasinya juga sangat kaya itu. Ini teman-teman mahasiswa itu mau jadi kiai aja belajar 5 menit sudah bisa nih meniru ya. Hanya yang jadi permasalahan sekarang adalah apakah memahami informasi yang diserap itu gitu. Itu pertama. Lalu kontrolnya untuk memahami itu apa? Ya, kontrol untuk memahami yang baik itu adalah baik. Yang seharusnya difilter, yang tidak baik itu tidak baik. Dari mana itu informasinya? Ada Pak di internet. Ada di HTTPS. Apa itu HTTPS? Teman-teman katanya, ya itu Pak, apa namanya, awal dari suatu website. Bukan. Itu hatiku tetap padamu selalu ya. Ya kan, HTTPS itu kan hatiku tetap padamu selalu ya, setia banget kan sama itu. Setiap kali akan membuka mesti HTTPS tuh, setia banget, patuh banget, sehingga mungkin akan lebih patuh pada informasi yang datangnya dari dunia maya, ya, dari Mbak Maya dibanding dari dosennya. Nah, ini adabnya sudah kelewat nih, oke ya. Ini banyak permasalahan seperti itu. Skripsi pun bisa cepat jadi, pura-puranya bimbingannya 1 semester, padahal sebetulnya 2 bulan jadi mungkin ya. Tapi jadi-jadian ya. Ini bisa terjadi tuh, Pak. Iya. Oke. Lalu bagaimana kita mengontrol itu semua? Ciri-ciri ciri-ciri saudara ini termasuk hebat ya, generasi Z ya. Ciri-ciri milenial itu adalah serba cepat, serba penuh dengan informasi, syarat informasi, informasinya sangat luas, informasinya sangat banyak, sehingga informasinya di otak itu penuh, akhirnya dapatnya setengah,
aplikasinya satu. Jadi kalau modalnya setengah, aplikasinya satu, itu akhirnya bagaimana tuh? Bisa ditebak. Oke. Lalu kemudian muncul suatu fenomena, akhirnya banyak sekarang itu lulusannya banyak karena mahasiswa tambah banyak. Di perguruan tinggi itu tidak ada mahasiswanya yang berkurang di perguruan tinggi yang manapun, entah itu negeri, entah itu yang disebut swasta, entah itu yang BMN, BHMN dan sebagainya dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana ini kondisi yang seperti ini? Muncul satu pemikiran. Semua yang dipelajari itu adalah material, ilmu, teknik. Kalau di UM ya, di teknik mesin itu ada teknik otomotif, ada teknik mesin, ada pendidikan teknik otomotif, ada pendidikan teknik mesin mungkin, dan sebagainya. Di elektro contohnya adalah pendidikan teknik elektro, dan sebagainya. Itu material. Material itu diperolehnya di kelas, setiap semester rata-rata 20 SKS, dengan penuh dengan tugas-tugas dan sebagainya. Saudara tidak bisa bergerak di situ. Kalau 20 SKS itu benar-benar dijalani, itu waktunya seminggu saudara tidak akan pernah berhenti belajar. Oke, terus kemudian muncul kan sekarang, kalau gitu harus ada pendidikan karakter, harus ada pendidikan soft skill. Plesetannya apa? Pendidikan soft skill ya. Terus mungkin saudara ada yang bertanya, Pak Setiadi punya ide apa ini tentang metode belajarnya? Kalau Pak Setiadi ya metode belajar berbasis keberkahan dong. Ya, mestinya berbasis keberkahan. Keberkahan itu apa? Mulai dari awal sudah benar, prosesnya benar, dan harus diakhiri dengan benar. Terus kalau teman-teman metode belajarnya apa, ini yang pendidikan ya, nanti yang pendidikan akan tahu. Model belajar problem based learning, ada project based learning, ada model inquiry learning. Wow, banyak teori-teori belajar. Ada teori belajar kognitif, ada teori belajar behavioristik, ada teori belajar humanistik. Waduh, macam-macam, banyak. Itu sudah ratusan tahun ilmunya. Hanya yang belum apa? Yaitu belajar dengan keberkahan. Nah, belajar dengan keberkahan itu apa? Caranya pertama adalah meluruskan niat. Nah, meluruskan niat itu dasarnya apa nih? Saudara sudah kenal ya? Istilahnya innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Apa itu? Adalah sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Apa itu? Ya, niat itu kalau niatnya duniawiyah dapatnya duniawi. Niatnya saudara ingin dapat IPK A, IPK 4, dapat 4. Tapi yang 4 itu dari mana? Ini yang menjadi penting. Kalau saudara ditanya IPK semester kemarin berapa? Saya bukan IPK ya kalau semester ya. IP semester kemarin saudara berapa IP-nya? IP saya 3,9, Pak. Berapa persen? Berani nanggung 100% IP-nya 3,9? Tidak, Pak. Loh, dari mana? Kalau begitu yang 3,9 ada kopasnya, ada ngerpeknya. Terus ada apanya lagi? Ada usahanya yang belum maksimal menggunakan akal pikiran yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Nah, jadi kalau pelajar muslim itu mesti bekerja keras, ya, dalam memperoleh ilmu karena di situ ada pahalanya. Hanya mengharapkan keridhaan Allah, termasuk ibadah atau tidak waktu kita belajar. Jika niatnya tidak lurus, kita menjadi batal belajar kita. Kemudian yang kedua, ya, menjaga perilaku baik, ya. Apa itu ya? Kira-kira kalau dasarnya ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nggih.
yang menjadikan mati hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi ini saudara-saudara, di kelas belajar itu adalah beramal ya. Jadi kalau beramal ya syarat dan rukunnya harus benar gitu. Berbasis keberkahan itu bukan IPK-nya yang tinggi. Berbasis keberkahan itu adalah mendapatkan sesuatu yang kita usahakan atas kemampuan kita dengan jalan yang lurus, yang baik, dan kemudian mendapatkan keberkahan dari Allah. Nah, saudara biasanya kan gini, saya belajar harus mendapatkan hidayah dari Allah ya, gitu kan? Padahal tahukah saudara apakah hidayah itu? Hidayah itu adalah Allah yang tahu. Siapakah yang diberi hidayah? Orang yang mau. Nah, jadi kemauannya harus diasah, itu ditingkatkan itu dalam belajar, oke? Nah, terus dalam konteks ilmu, perilaku baik sebagaimana yang harus saudara lakukan. Yang pertama itu adalah paling tertolak ilmu itu masuk adalah kesombongan ya. Jadi seseorang itu kalau sombong ilmu akan sulit masuk. La yata'alamul ilma mustahyi wala mustakbir. Kurang lebih seperti itu ya. Dua orang yang tidak belajar ilmu, orang pemalu dan orang yang sombong. Jadi kalau di antara rasa malu yang tercela adalah rasa malu yang mencegahnya dari mengetahui kebenaran dan terhindar dari dosa ya. Kalau misalnya Kopas itu sebetulnya gimana sih Kopas itu ya menurut saudara gitu. Kopas itu sebetulnya apa? Sia-sia sebetulnya, pekerjaannya sia-sia. Masih lumayan kalau ATM ya, amati tiru modif. Nah, jadi di Kopas tapi dimodif gitu. Oke. Terus yang kedua apa? Bersifat sabar dan istiqomah ya. Bersifat sabar dan istiqomah. Jadi dijadwal ya, dibuat belajar conditioning. Jadi kalau adik-adik nanti punya jadwal seperti menjadi jadwalnya sholat 5 waktu itu, kalau sholat 5 waktu diingatkan oleh azan. Kalau saudara belajar mengerjakan tugas, yang mengingatkan siapa? Ditempel di dekat tempat tidur, oke? Oke, dari aspek-aspek yang Pak Setia disampaikan, harus saudara sadari, satu, bahwa kita sebetulnya punya tool. Sekarang toolnya ada di internet, itu sudah banyak ilmu pengetahuan yang banyak. Yang kedua, kontrol diri. Dikontrol, diri saudara mengontrol mana yang baik, mana yang benar, dengan siapa konsultasi, kepada kakak kelas, kepada ustadz, kepada ini dan sebagainya. Sehingga kalau saudara belajar di UM, sebaiknya saudara pilih mengikuti kegiatan-kegiatan rohaniyah yang resmi di sana. Contohnya kalau di UM ada, di sana ada BDM. Saudara aktif itu seperti kalau di Fakultas Teknik difusi dan sebagainya itu. Ngaji di masjid-masjid di Malang itu ngajinya bagus-bagus ya. Ada jadwal itu ya. Ada jadwal itu. Jadi bermainnya jangan ke Matos, ke mall, ke di sana yang di sebelahnya Kawi, Jalan Kawi itu. Oh, Bapak sampai lupa itu mallnya ya. Sekarang karena pandemi ya. Oke, begitu mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan sebagainya. Mungkin kita sangat singkat berbicara di sini. Informasinya juga belum banyak. Tapi catatannya adalah, satu adalah niat, dua tidak sombong, karena kesombongan akan menyesakkan dada, sehingga ilmu akan sulit masuk ke kalbu. Ya, mungkin itu yang bisa Pak Setia disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang sangat luar biasa. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oh ya Kak, di Basecamp 2020 kali ini kita mempunyai jargon yang gak kalah keren dan menariknya loh. Wah, seperti apa tuh Kak jargonnya? Mungkin bisa dicoba dulu nih Kak. Oke, jadi nanti saya bilang Basecamp 2020, jawabnya kecerdasan spiritual menunjang nilai intelektual, kesatria muda bisa, gitu Kak. Wah, keren banget jargonnya. Mungkin kita bisa coba bersama-sama nih dengan teman-teman yang ada di rumah. Siap-siap ya teman di rumah. Basecamp 2020, kecerdasan spiritual menunjang nilai intelektual, kesatria muda bisa. Nah, kayaknya teman-teman yang ada di rumah udah pada bersemangat kan? Kita lanjutkan saja ke materi kita yang kedua. Materi kita yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Suhermanto, SPD MING. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hussein, Ketua Forum Ukhuwah dan Studi Islam 2015. Kepada adik-adikku sekalian, selamat bergabung dengan Forum Ukhuwah dan Studi Islam, di mana kita akan diarahkan agar kemudian menjadikan ilmu pengetahuan yang kita punya sesuai dengan ajaran yang kemudian dibawa oleh Rasul kita Muhammad SAW. Di FUSI kita tidak hanya kemudian mengkaji Islam saja, tetapi kemudian bagaimana realitas di kehidupan itu kita dapatkan kesesuaian antara ilmu pengetahuan yang kita dapatkan di bangku kuliah dengan Islam yang akan kita kaji di FUSI. Maka dari itu pilihan yang tepat bergabung dengan FUSI bagi adik-adikku sekalian, dan berproseslah hingga kemudian menjadi pribadi yang sesuai dengan aturan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hermanto, biasa dikenal dengan Herman. Saya adalah dosen di jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan beberapa poin untuk adik-adik FUSI di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Tahun 2008 saya masuk Universitas Negeri Malang, kemudian saya aktif di FUSI sejak tahun itu hingga tahun 2010. Kemudian saya melanjutkan menjadi Ketua BEM Fakultas Teknik 2011. Kemudian saya lulus dari UM 2013, melanjutkan master di Turki di Kocaeli University 2013 hingga 2016, dan saya pada saat ini melanjutkan studi PhD di Purdue University sejak tahun lalu 2018 di Indiana State, Amerika Serikat dengan beasiswa Fulbright. Pada kesempatan yang singkat ini saya ingin berikan beberapa mungkin poin yang bisa dijadikan untuk tambahan kepada adik-adik. Yang pertama adalah ketika kita masa kuliah, banyak aktivitas-aktivitas kita yang harus terjaga sehingga kita fokus untuk menyelesaikan studi. Jadi yang pertama, kita harus menjadi pribadi yang tanggung jawab. Jadi tanggung jawab kita kepada orang tua karena membiayai kita, tanggung jawab kita kepada barangkali beasiswa yang membiayai kita juga. Tanggung jawab kita kepada yang paling utama adalah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Selaku manusia kita harus mengabdikan diri, hidup kita, umur kita untuk mencari ilmu pada saat ini sebagai mahasiswa, baik adik-adik maupun saya sendiri. Jadi saya fokus utama adalah menyelesaikan studi. Fokus yang kedua, menyelesaikan studi itu kurang cukup jika tidak dibarengi untuk mencari skill tambahan kita, termasuk skill berorganisasi, skill berkomunikasi, skill berinteraksi dengan orang lain, orang asing, orang berbagai macam suku, budaya, dan sebagainya. Dan itu saya dapatkan di organisasi. Adik-adik, saya sarankan untuk mengikuti organisasi, tapi ingat, saya menemui banyak teman-teman yang ikut organisasi tapi mereka tidak menyelesaikan kuliahnya dengan beralasan organisasi. Ini adalah hal yang menurut saya sangat tidak bertanggung jawab. Sekali lagi, saya tidak menyarankan bagi kalian yang ingin ikut organisasi tapi tidak fokus untuk kuliah, kalian mengalahkan kuliah demi organisasi, itu juga sangat salah karena kalian punya tanggung jawab. Jadi kita harus berupaya untuk menyeimbangkan kegiatan kita di organisasi maupun di akademis. Selanjutnya, bagi kalian yang ingin aktif untuk mencari ilmu di FUSI, itu adalah hal yang sangat positif bagi kita semua. Ini ada bel, saya pause sejenak. Saya lanjutkan lagi. Jadi poin yang pertama tadi adalah tanggung jawab. Poin yang kedua adalah tuntutlah ilmu kepada para ahli ilmunya. Adik-adik yang di teknik, adik-adik yang sastra atau apa, carilah ilmu kepada mereka yang mempunyai ilmunya. Begitu pula kalian mencari ilmu agama, carilah kepada mereka yang memiliki ilmunya. Jadi tidak hanya bermodalkan speaking, public speaking atau apapun, atau mungkin pengikut follower yang mentereng, tapi carilah ilmu berdasarkan keahliannya. Yang ketiga, yang terakhir ini barangkali, jadilah pribadi yang merukunkan, pribadi yang memiliki dada yang lapang. Indonesia pada saat ini membutuhkan pribadi-pribadi yang seperti itu, merukunkan kita bersama, mencintai negara kita untuk bersama membangun bangsa kita demi kemajuan. Negara kita amat tertinggal dan kita tahu itu. Jangan menjadi pribadi yang malah merusak
persahabatan, merusak persatuan yang akhirnya malah menjadi kontraproduktif dengan perjuangan para pahlawan kita untuk meneruskan estafet pembangunan bangsa. Baik adik-adik, yang pertama jadi pribadi yang tanggung jawab, selesaikan kuliah, carilah ilmu, itu adalah bentuk tanggung jawab kita. Yang kedua, carilah ilmu berdasarkan sesuai dengan keahlian masing-masing. Dan yang terakhir adalah jadilah kita pribadi yang lapang, yang merukunkan, sehingga kita beroleh manfaat untuk menyatukan negara kita, untuk memberikan kemajuan bagi bangsa kita, juga agama kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Amerika. Baik, terima kasih kepada FC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedeng Wiono dari Subdivisi Kerohanian BMFTUM, yaitu Forum Ukhuwah dan Studi Islam, Angkatan 2018. Nah, pada talkshow kali ini kita akan membahas tentang tema, yaitu lahirnya tokoh besar dalam perjuangan yang besar. Nah, sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu saya akan bacakan CV dari pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Suharmanto, SPD MENG. Dia merupakan dosen teknik UM, Fakultas Teknik Mesin di UM. Sedikit background pendidikan tentang beliau, yaitu pernah menempuh S1 PTU di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dari tahun 2008 hingga tahun 2013, lalu dilanjutkan studi S2 di Kocaeli University, yaitu di Turki, tahun 2013 sampai tahun 2016, dan melanjutkan S3 di Amerika Serikat, yaitu di Purdue University, Amerika Serikat, dari tahun 2018 sampai saat ini. Nah, lalu kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bapak, sehat nih di sana? Alhamdulillah sehat, semoga adik-adik juga di sana sehat beraktivitas. Ya, amin. Nah, sedikit tentang materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, kita akan membahas nih, perjuangan seorang mahasiswa dalam meraih prestasi akademik ya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kerohanian. Gitu. Oke, di sana sekarang saat ini seperti apa Pak kondisinya di Amerika sekarang? Ya seperti sedikit banyak seperti di Indonesia. Kampus di sini sudah mulai beroperasi, cuma dengan biaya besar karena harus menyelenggarakan tes COVID di setiap harinya. Mereka melakukan tes random. Saya juga ikut tes swab juga. Jadi di sini semuanya dites. Sampai saat ini ada sekitar 1000-an orang yang positif dengan 40 orang yang di rumah sakit begitu, tapi tidak masuk ke rumah sakit umum, tapi dilayani di Purdue. Jadi Purdue punya rumah sakit, jadi semuanya diatur di dalam kampus, tapi kampus tetap jalan dengan sistem yang blended. Jadi ada yang mahasiswa sebagian masuk, sebagian belajar dari rumah. Saya termasuk yang belajar dari rumah walaupun rumah saya di dalam Purdue, karena saya punya keluarga, punya anak kecil yang baru usia 2,5 tahun. Jadi saya nggak berani mengambil resiko karena rumah sakit di sini saya harus bayar sendiri kalau sampai kenapa-napa begitu. Semoga kondisinya lekas membaik dan Bapak sekeluarga diberikan. Amin, amin. Ya, terima kasih. Nah, Bapak dulu kan pernah kuliah di Universitas Negeri Malang. Dan itu pengalamannya seperti apa Pak selama berkuliah di Universitas Negeri Malang? Oke. Sekilas saya dulu itu tidak punya cita-cita untuk kuliah. Saya dulu SMK,
Terus ketika hendak lulus SMK, saya matur ke bapak, saya ngomong ke bapak saya, Pak, saya ingin kuliah waktu hampir selesai SMK itu. Tapi keluarga kami tidak punya biaya. Jadi zaman saya itu masih belum ada bidik misi ya. Bidik misi baru ada 2010 saya ingat saya. Sosialisasinya saya ikut di ITS waktu itu. Tapi 2008 itu saya lulus 2008 SMK tidak ada bidik misi. Jadi saya harus putar otak untuk gimana caranya saya bisa kuliah. Untungnya waktu itu saya menjuarai tes, pernah dengar tes TOEIC ya, Test of English for International Communication. Saya dapat juara 2 se-Indonesia waktu itu, diundang ke Jakarta. Terus ada perusahaan, jadi dari swasta, saya dibiayai oleh swasta, dapat uang sekian untuk uang masuk dan uang bulanan sepersekian begitu untuk kuliah. Enggak terlalu banyak sih, cuman sangat cukup jadi bagi saya waktu itu. Tapi saya sejak awal itu saya bertekad saya akan tinggal di masjid gitu. Saya dulu anak nakal, saya jujur nih, coba lihat raport kalian waktu SMA. SMK saya terakhir itu nilai rapor saya di mata pelajaran agama Islam itu 7,5. Jadi agama saya jelek berarti. Ya, jadi saya harus ketika saya masuk ke kampus itu saya mikir saya kayaknya harus belajar agama deh. Terus saya mulai masuk waktu itu saya usaha cari tempat tinggal gitu. Saya ikut teman saya dulu ngekos di teman saya sendiri. Singkat kata, saya aktif di organisasi. Pertama, saya memang dari dulu aktif di organisasi. Ketika di kampus saya ingin aktif di organisasi dan saya putuskan karena saya ingin belajar agama, saya aktif di BDM dan FUSI. Singkat kata begitu, saya aktif sekali di organisasi. Entah gimana beberapa teman datang ke saya suatu saat ngomong, Herman, yuk kamu daftar BEM, ketua BEM gitu, nyalonin jadi ketua BEM. Saya nggak mikir saya bisa menang, soalnya saya nggak punya background apa-apa di pemerintahan, organisasi pemerintahan, tapi mereka mempercayakan kamu bisa memimpin kayaknya. Waktu itu saya sempat masuk finalis ini, PKM di PIMNAS itu. Setelah PIMNAS 2010 saya ingat saya waktu itu saya sering ngisi di beberapa prodi ketika diundang untuk ngisi tentang PKM, dan saya ikuti setiap ada undangan saya pasti upayakan untuk hadir. Tanpa tentu kita nggak melihat imbalan kan ya. Jadi yang penting saya dulu itu berkeinginan UM itu masih rendah di PIMNAS. Saya ingin banyak yang berhasil. Maka waktu itu saya masuk sering diundang, dan barokahnya adalah orang-orang banyak mengenal saya. Nah, karena mengenal saya ketika mencalonkan BEM itu dilalah begitu ya, kersane Allah. Dilalah ya, diberikan kesuksesan menjadi ketua BEM. Jadi saya aktif juga di BEM Fakultas Teknik tahun 2011. Jadi kalau kalian lihat logonya BEM Fakultas Teknik, yang logo yang kayak dunia terus kemudian ada giginya itu yang tanda tangan itu saya dan Pak Setiadi. Ya, Pak Setiadi waktu itu adalah di waktu itu nyebutnya pembantu dekan ya, PD3. Saat ini wakil dekan ya, wakil dekan 3, betul ya? Wakil dekan 3, Pak Setiadi dulu itu yang tanda tangan di PD3, saya yang tanda tangan di ketua BEM waktu. Jadi itu salah satu karya kami, tinggalan kami. Logo yang kalian pakai di BEM itu yang ada di sebelah mana itu, kiri ya kalau nggak salah tuh, di lengan kamu itu di kanan ya, nah itu logo BEM itu adalah salah satu tinggalan dari zaman saya 2011. Itu singkatnya saya di ketua BEM. Terus kemudian, tapi saya tidak pernah berhenti berpikir ketika saya lulus S1 saya akan kemana. Saya harus mencari beasiswa. Jadi waktu saya S1 pun saya mempersiapkan sudah, saya belajar TOEIC, saya belajar TOEFL IBT untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Walaupun saya nggak punya duit untuk daftar, tapi itu sudah saya garap sejak lama. Ya, jadi bukan instan, jadi semuanya saya persiapkan sejak awal.
Jadi ketika saya di BEM, saya aktif sekali di BEM sampai harus molor 1 semester untuk kuliah. Jadi saya lulus 4,5 tahun. Ini yang nggak boleh ditiru oleh adik-adik. Kita semua ingin lulusnya tepat waktu 4 tahun, tapi karena saya waktu itu harus aktif di BEM dan ya beberapa saat harus meninggalkan kuliah, ini nggak boleh ditiru ya. Tapi tetap, jadi IPK saya tetap bagus. Saya lulus itu 3,73 IPK saya. Jadi saya sempat dapat IPK 4,001 semester seingat saya. Di teknik mesin lumayan sulit, tapi saya sempat. Jadi sering 3,5 sering. Saya lulus itu 3,73 saya ingat. 3,73. Di IPK saya jadi akademis nggak saya korbankan ya, ingat ya, akademis tidak saya korbankan, tapi saya tetap aktif di keorganisasian. Saya mimpin ketua BEM 1 tahun, saya aktif di FUSI, saya aktif di PDM, terus kemudian apalagi, saya menjuarai Mawapres tingkat fakultas 2 tahun berturut-turut, yang pertama juara 1, yang pertama juara 2. Terus kemudian yang kedua saya juara 2. Di tingkat kampus saya Mawapres kampus nomor 2 tahun berturut-turut. Jadi saya 2 tahun itu Mawapres kampus. Ini satu prestasi, tapi itu sekelumit di bidang akademis dan di bidang organisatoris saya. Jadi saya tidak mengorbankan organisasi, pun juga saya tidak mengorbankan akademis. Semuanya berjalan. Saya juga belajar agama waktu di UM, jadi saya nggak meninggalkan itu juga. Saya sering menyiapkan kajian. Saya dulu ketua TDI, masih ada ya TDI ya, Tafakuh fi Dinil Islam. Di PDM saya dulu adalah ketua penyelenggaranya selama 1 semester. 1 tahun atau 1 semester, saya lupa itu. Itu deh. Oke, cukup ya. Banyak sekali Bapak. Inspirasinya sangat banyak sekali yang bisa kita ambil dari sana. Nah, ngomong tentang perjuangan Bapak tadi itu kan semangatnya itu kan sangat luar biasa sekali. Nah, seperti itu kiranya ketika kita menjadi pemuda ya Bapak. Nah, menurut Bapak sendiri, pemuda yang sekarang ini itu seperti apa ya? Menurut saya sebagai sekarang yang sudah tidak lagi muda ya, saya sudah meninggalkan angka 20 sekian ya, saya sudah meninggalkan angka itu di umur saya. Singkatnya begini, di tiap masa itu ada tantangan masing-masing. Masa adik-adik sekarang, jadi masa kalian sekarang ini, masa digital ini, dunia digital ini, tantangan digitalnya tinggi ya kan, mungkin mengakses informasi lebih mudah, tapi juga sisi negatifnya lebih rentan kepada pemuda. Terus apalagi ya, masa saya dulu pemuda itu game, waktu itu game mahasiswa teman-teman saya dulu ada yang bawa stick game ke kampus dan sebagainya. Saya tidak benci mereka sebagai teman, sebagai person ya, tapi saya benci jangan dibawa ke kampus lah, nanti teman-teman yang lain yang malas ikut begitu. Ini adalah salah satu tantangan. Saya nggak tahu kalau sekarang game mungkin bisa dipakai, nggak harus bawa stick, mungkin pakai HP-nya sudah pada bagus untuk gamenya. Singkatnya, tiap tantangan, tiap zaman itu ada tantangannya. Tantangan anak sekarang itu di mana-mana. Kalau di US ini, di Amerika itu tantangannya adalah obat-obatan terlarang. Kalau saya lihat obat-obatan terlarang banyak sekali. Saya tinggal di Jakarta 2 tahun, hampir mirip-mirip di Jakarta itu sudah hampir mirip-mirip di Amerika. Ini untuk tantangan di obat-obatan terlarang. Terus tantangan untuk pemuda di sini adalah sifat individualistik. Mereka hanya mikirkan dirinya sendiri begitu. Kebanyakan begitu ya, sifat orang kapitalis di daerah-daerah kapitalis lebih banyak begitu. Orang-orang yang punya agama lebih cenderung untuk memikirkan orang lain. Ini yang di sini yang beragama Kristen, yang beragama Katolik itu mereka sangat peduli dengan orang lain. Sementara yang tidak ke gereja biasanya lebih cenderung, saya nggak mengatakan semuanya ya, lebih cenderung untuk nggak ngurusi, lebih cenderung untuk ya pokoknya hidupnya sendiri. Nah itu yang saya lihat di sekitar sini. Nah pun juga di Indonesia, nah ketika saya lihat pemuda ya tantangannya di situ, ada tantangan narkoba, ada tantangan pergaulan, adik-adik masa remaja itu kan masa yang energinya banyak ya kan, harus diluapkan ke sesuatu begitu. Nah
tips saya itu apa? Saya punya 2 prinsip untuk adik-adik. Yang pertama itu, ini yang bagus saya dapat dari seorang yang biasa saja hidupnya, bahkan namanya nggak terkenal barangkali. Anyway, saya nggak nyebut namanya. Prinsip hidup yang pertama itu, hidup kita itu melayani. Pilihannya hanya 2, melayani diri sendiri atau melayani Tuhan, melayani Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hanya 2 itu saja. Kalau kita memilih melayani diri sendiri, ya sudah, semua hal yang kita lakukan, kita belajar, kita kuliah, kita mencari jodoh, kita mencari pekerjaan, semuanya untuk menutup kepuasan diri sendiri. Semuanya untuk mencari kepuasan diri sendiri. Ini adalah melayani diri sendiri. Dan ini nggak ada habisnya. Ya kan? Kepuasan itu akan terus. Saya bayangkan sebagaimana minum air laut. Kita dapat HP Asus yang lama kayak HP saya, pengen HP iPhone ini yang baru keluar iPhone 12 dan seterusnya begitu. Nah, ya itu prinsip yang pertama. Jadi prinsip yang pertama yang saya pegang itu. Prinsip yang kedua adalah lakukan hal yang baik apapun bentuknya, kecil atau besar, saya nggak ngurus. Pokoknya selama kita melakukan kebaikan itu, ya dengan tidak langsung Tuhan akan memberikan balik kebaikan itu kepada kita. Allah SWT akan memberikan, entah kebaikan itu datang kepada kita secara langsung waktu itu, hari berikutnya, bulan berikutnya, tahun berikutnya, atau kepada anak cucu kita. Yang jelas lakukan hal yang baik. Saya di sini, saya S3 ya di Purdue. Purdue itu gampang kok ingatnya. Kampusnya Neil Armstrong. Tahu ya Neil Armstrong ya? Jadi Neil Armstrong itu alumni sini. Jadi 2 astronot yang naik ke bulan waktu itu, dari sekian 8 atau 9 itu, 2 dari 9 itu alumni Purdue. Purdue kampus yang keren ya, mentereng begitu. Sekarang ini rektornya ITB, saya lupa Bu siapa itu, perempuan, itu alumni sini sipil, alumni Purdue, kan keren mentereng. Pekerjaan saya di sini kepada teman-teman sebelum ini ya, sebelum pandemi ya, saya sering motong rambutnya teman-teman Indonesia yang di sini. Bukan saya pamer, saya melakukan kebaikan, enggak. Buat apa saya pamer hal yang seperti itu? Saya ingin contohkan adik-adik yang pemuda-pemuda di sini potong rambut itu mahal. Satu kali potong $20, $15 ya kan. Sayang kalau teman-teman gunakan itu untuk potong rambut, datang aja ke rumah saya potong rambutnya. Saya motong rambutnya orang Meksiko, orang Peru, orang Indonesia banyak ya. Jadi saya dapat banyak teman dari situ. Ketika saya di Turki saya juga melakukan itu. Saya dapat teman dari pojok Turki sana, pojok Turki sini. Sehingga ketika saya jalan-jalan ke daerah manapun, saya dapat kemudahan-kemudahan. Nah, saya nggak berharap kebaikan itu datang ke saya, begitu ya. Ketika saya melakukan kebaikan, kita nggak kayak transaksi, kita bukan kapitalis. Saya pokoknya buat kebaikan, yang penting nanti kebaikan balik ke saya, nggak begitu ya. Prinsipnya, ya pokoknya kita ibadah saja. Saya nggak bisa amal, posisi saya nggak bisa amal duit yang banyak. Saya bukan konglomerat, ya kan. Ya beramallah adik-adik, lihat potensi kalian, lihatlah pada diri kalian itu bisanya apa, mampunya apa. Terus buatlah kebaikan. Orang lain menyepelekan kebaikannya nggak ngurus. Yang penting berbuat kebaikan, nolong orang, nolong siapa gitulah yang di sekitar kalian. Berbuat sesuatu, buat konten YouTube yang bagus, buat video game yang isinya itu bukan kekerasan tapi mengajarkan pada apa begitu. Buat software-software yang untuk orang belajar mengenal Islam, mengenal dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri, memperbaiki mental dia, membuat dia semangat untuk bekerja, membuat dia semangat untuk belajar, membuat dia semangat untuk beribadah. Hal-hal yang sifatnya kebaikan, sekecil apapun jangan diremehkan, lakukan, itu aja, sebisa kalian. Itu 2 prinsip itu yang selalu saya bawa kemana-mana, dan saya nggak merendahkan diri ya. Saya di sini ya ketika ada orang makan-makan, saya bagian menyiapkan makanannya. Ketika kemarin 17 Agustus, orang-orang pasti datangnya biasanya agak telat. Nah, orang Indonesia dimanapun juga punya sifat itu. Tapi saya tidak, saya sama istri bilang, yuk kita datang awal. Kita bukan
orang yang menyiapkan makanannya dalam arti mengeluarkan duit, kita harus bantu untuk menyiapkannya. Jadi saya yang bantu nyiapkan untuk tumpengnya, untuk 17-an. Kemarin 17-an, di sini 17-an juga. Ada upacara secara online begitu. Nah, jadi jangan merasa rendah ketika kita membantu orang lain. Melayani tadi, jadi balik ke prinsip awal tadi. Niatnya semuanya melayani Tuhan, melayani Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin melayani Allah Subhanahu wa taala dengan cara melayani makhluknya, kan begitu. Prinsipnya Nabi Muhammad begitu kok, simple kok. Selalu beliau Nabi Muhammad SAW itu berupaya untuk melayani dimanapun. Silakan lihat di hadis, di cerita sahabat, di memoir-memoir yang ditulis oleh sahabat di setelahnya, atau di Sirah Nabawiyah, apapun yang kalian baca, pasti Nabi Muhammad itu selalu ingin melayani umatnya, bukan dilayani. Tidak ada Nabi Muhammad itu sifatnya ingin dilayani sebagaimana raja, tidak ada. Nabi Muhammad itu contoh yang bisa kita tiru yang sangat mudah di sekitar kita adalah melayani itu. Oke. Nah, terkait pemuda tadi itu kan sangat ada yang kecanduan drugs kayak di Indonesia dan di Amerika pun sama ya Pak. Di Turki juga sama. Banyak yang drugs dan lain, banyak kemunduran daripada moral pemuda itu sendiri. Nah, menurut Bapak sendiri itu kira-kira apa sih penyebabnya kemunduran dari pemuda-pemuda itu? Jujur saya bukan analis sosial ya, tapi yang saya lihat itu pemuda mengalami kemunduran, hilang orientasi, itu hilang prinsip hidup yang pertama. Hilangnya prinsip hidup itu karena dia tidak mengenal dirinya, dia tidak mengenal Tuhannya. Ketika dia nggak punya prinsip hidup, misalkan prinsip hidup saya ini apa sih? Adik-adik yang pendengar sini, coba tanyakan prinsip hidupnya apa. Mau hidup untuk prinsip hidup saya pokoknya semboyan yang jadi adagium ini lelucon itu. Muda, foya-foya, tua, kaya raya, kalau nggak salah ya. Terus kemudian mati masuk surga. Nah, ini kan jargon yang bisa jadi menyesatkan. Nah, mau pemuda, mau orang yang dalam hidup saya, ketika saya hidup ini, saya melihat banyak warna-warni orang itu adalah ketika dia tidak punya prinsip hidup, dia tidak mengenal, karena dia tidak mengenal dirinya sendiri. Dia tidak mengenal dirinya sendiri, otomatis dia nggak kenal Tuhannya. Maka ketika dia tidak punya prinsip, tidak mengenal diri sendiri, tidak mengenal Tuhannya, ya cari. Jadi cari prinsip hidupnya apa, tetapkan prinsip hidup, kemudian dengan begitu kenal dirinya sendiri, coba mengenali diri sendiri. Kenal diri sendiri itu apa sih? Kenal diri sendiri kalau saya definisikan itu, seorang Herman tahu Herman itu adalah, saya anak desa, bapak saya nggak lulus SD, ibu saya lulus MI, keluarga besar saya nggak ada yang kuliah, tapi saya kenal, saya itu punya potensi, saya kenal diri saya sendiri, saya punya potensi yang menurut saya S1 itu masih kurang saya harus S2, bukan sombong ya, bukan. Tapi saya tahu Allah mengkaruniakan otak kepada saya yang kalau bisa saya maksimalkan, itu insya Allah S2 saya bisa tempuh. Dan tidak harus di Indonesia, saya bisa cari beasiswa, saya nggak keluar duit di luar negeri, dan saya buktikan itu bisa. Kemudian ketika saya cari lagi, saya kenali diri saya, oh ya, saya kayaknya masih mungkin untuk mencari beasiswa di luar negeri lagi untuk S3, dan saya berusaha. Nah, itu adalah metode untuk mengenal diri sendiri dari segi kemampuan akademis ya, dari segi kemampuan otak. Belum lagi mengenali diri sendiri dari kemampuan mental, kemampuan psikologis kita, kemampuan emosional kita. Itu kenali diri sendiri terlebih dahulu, kemudian kita kenal. Dengan begitu kita lambat laun ya, sambil tentu belajar ya, mengenal Allah SWT, sifat-sifat Allah seperti apa, dan seterusnya. Dan itu saya dapat ketika saya ikut organisasi keagamaan.
jujur, karena di organisasi kepemerintahan waktu saya ikut BEM kan nggak ngajarkan itu gitu. Jadi bukan saya nggak ingin kalian mengikuti BEM, tidak. Silahkan ikut pemerintahan, saya juga di BEM kok juga. Tapi saya tahu kalau saya itu butuh supply keilmuan keagamaan. Bisa jadi teman-teman yang sudah di pesantren atau apa yang sudah cukup, ya nggak apa-apa, nggak harus misalkan nggak ikut keorganisasian keagamaan karena sudah merasa cukup. Tapi bagi saya waktu itu orang yang fakir ilmu di bidang keagamaan, saya merasa harus gabung di organisasi keagamaan. Silakan teman-teman nyamannya di mana, yang Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah, yang di Nahdlatul Ulama, organisasi Nahdlatul Ulama, yang dan seterusnya ya, yang teman-teman jamaah tabligh atau apa, atau yang tidak mau berorganisasi di eksternal mungkin bisa organisasi dalam kampus, bisa ikut FUSI, bisa ikut BDM dan seterusnya, bisa ikut yang lain. Saya tidak membuat framing, silakan harus kalian ikut FUSI atau harus kalian ikut BDM. Kembali lagi tujuan kita apa sih, ikut FUSI apa, ikut BDM apa, kembalikan kepada kita. Prinsipnya itu saya temukan. Kita harus kenali prinsip hidup kita, kenali diri sendiri. Lambat laun dengan belajar kita akan kenal sifat-sifat Allah, biar kita nggak sumpek ya. Kalau kita nggak kenal sifat Allah itu kita sumpek, pendek pola pikir kita, sempit kehidupan kita. Itu yang selama ini saya lihat. Terus jangan menyepelekan orang lain ya. Maksudnya saya menemui di sekitar saya dulu punya teman saya beragam sekali dek. Jadi ada seorang kawan saya baik hati sekali, tapi dia masih minum minuman keras. Tapi saya jujur, tentu saya benci dengan minuman kerasnya, tapi saya tidak benci dia secara personal. Maka tetap saya bergaul sama dia. Di rumahnya dia minum minuman kerasnya bukan yang kelas ecek-ecek pinggir jalan, itu bukan. Yang satu botol 2 juta, 5 juta, 12 juta, karena dia gajinya itu per bulan. Saya ingat saya zaman itu saya dikasih tahu dia itu per bulan dia dapat 100 juta gajinya dia. Oh, minumannya berderet, oh keren-keren gitu. Saya sering digoda sama ada kawan saya yang nakal itu, bro ikut minum. Saya sering digoda begitu. Tapi enggak, saya dekati, bukan saya dekati untuk hal yang buruk, tidak. Paling tidak orang ini itu punya kebaikan, dia suka beramal, suka mengajak teman-teman ke restoran. Jadi karena teman-teman mahasiswa jarang ke restoran, diajak ke restoran dan sebagainya. Dia punya kebaikan dalam hatinya, tapi ya kehidupan dia menjadikan dia seperti itu. Dia masih minum minuman keras. Maka saya tidak menjudge, saya tidak membuat dia merasa buruk terlebih dahulu akan dirinya sendiri, tapi lambat laun dia akan berubah. Dan memang begitulah manusia itu berubah. Saya asumsikan mungkin 5-10 tahun dia akan berubah. Dia orangnya jujur, orangnya baik. Jadi siapapun kalian, punya background apapun kalian, saya tidak menjudge. Saya tidak punya, saya bukan Tuhan. Kalian punya masa depan. Ketika kalian masuk ke kampus 2020 ini, mahasiswa baru ya, para mahasiswa baru, kalian masuk ke kampus jauh dari orang tua kalian. Kalau yang sudah datang di Malang ya, yang enggak online saja ya, jauh dari orang tua kalian, kalian sebenarnya melangkahkan kaki kalian di pintu yang kalian bisa berubah menjadi apapun. Menjadi manusia yang super buruk bisa, karena nggak ada yang ngawasi. Menjadi manusia yang baik sekali itu juga bisa. Nah, pendulum baik buruknya ini yang menggerakkan ya langkah kaki kalian yang kalian pilih. Teman kalian yang kalian pilih, lokasi tempat nongkrong kalian yang kalian pilih, itulah yang menjadikan diri kalian. Nah, jadi itu tadi singkatnya prinsip hidup, kenali diri sendiri, kenali Allah SWT, dan sembari kita melangkah, jangan sekali-kali meremehkan orang lain. Jadi jangan sekali meremehkan orang lain, karena bisa jadi kalau kita meremehkan orang lain, Allah akan ngetes kita dijadikan orang yang seperti yang kita benci tersebut. Nah, itu yang bahaya itu. Oke. Nah, dari Bapak sendiri itu kira-kira apa ya, kayak pesan atau kesannya sendiri, pesan-pesan untuk mahasiswa baru itu seperti apa gitu ya? Pesan-pesan mahasiswa baru, ketika saya ngomong kesan-pesan ini, saya membayangkan seorang Herman masuk geraha
dulu bukan Geraha Cakrawala ya. Apa tuh namanya yang di timur itu, yang dekat pintu masuk itu? Sasana Budaya ya. Saya membayangkan seorang Herman 2008, kurus, kulitnya hitam, anak desa masuk di Sasana Budaya, duduk di situ berhari-hari mengikuti PKPT zaman itu sebutannya, atau ospek, saya nggak tahu sekarang sebutannya apa. Apa namanya sebutannya sekarang? Apa? PKKMB. Oke. PKKMB, dulu namanya PKPT. Saya membayangkan seorang Herman datang dari desa, naik sepeda motor jauh-jauh, ikut temannya, nggak punya sepeda motor sendiri, berhari-hari setiap pagi datang di Sasana Budaya. Maka ketika saya ingin berpesan kepada seorang Herman ini yang baru ini, saya berpesan kepada Herman yang 12 tahun yang lalu ya, itu saya akan berpesan begini, Herman, masa depanmu itu tergantung dari kamu melangkah sekarang, dan itu tergantung juga dari doa-doa orang yang sayang kepadamu, orang tuamu, tetangga-tetanggamu, sanak saudara. Kamu kuliah itu punya privilege atau hak istimewa yang besar karena tidak semua orang bisa kuliah. Camkan baik-baik bahwasanya waktumu selama kuliah di UM itu adalah waktu yang sangat berharga, yang nggak bisa tergantikan lagi karena waktu tidak berputar ke belakang. Maka gunakanlah waktu itu sebaik mungkin untuk menempa dirimu, sehingga ketika kamu lulus, kamu siap untuk menghadapi dunia yang dengan tantangan-tantangannya yang baru. Saya akan berbicara seperti itu kepada Herman. Maka Herman, kamu jangan terlena dengan masa mudamu. Herman, masa mudamu, kamu punya kekuatan yang besar, kamu punya kesehatan yang bagus. Jangan gunakan itu untuk hal-hal yang sepele. Persiapkan untuk masa depanmu jangka panjang. Persiapkan untuk pernikahanmu, persiapkan untuk anak-anakmu, persiapkan untuk karirmu. Itu adalah bentuk dari beribadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengkaruniakan kepadamu otak yang bagus, jangan gunakan otak itu sebagai sampah. Itu adalah hal yang zalim, Herman. Saya akan sampaikan seperti itu kepada Herman. Dolim kalau otak yang diberikan itu katakanlah bisa sampai S3 tapi hanya digunakan sampai S1 atau bahkan S1 pun protol. Nah, karena alasannya bermacam lah, ekonomi atau ikut organisasi atau ikut kegiatan yang nggak jelas, males di kos-kosan dan sebagainya. Itu adalah hal yang dolim. Dolim kepada orang tua, dolim kepada dirimu sendiri, dan yang paling besar itu dolim kepada yang maha memberi kecerdasan. Nah, itu adalah pesan yang ingin saya sampaikan kepada Herman 12 tahun yang lalu yang mungkin relevan untuk adik-adik mahasiswa baru yang sekarang. Itu ya, visualisasinya mungkin lebih mudah. Oke. Baik Bapak, kita hampir sampai di penghujung acara. Bisa ditarik kesimpulannya Bapak atau closing statement-nya? Oke, untuk menyimpulkan ya. Wah, ini sulit nih. Bagian kesimpulan ini gini, sebagai mahasiswa UM, adik-adik yang menyimak ini dari mahasiswa UM atau dari manapun, contohlah orang-orang yang sukses di yang bisa kalian lihat. Kalau di UM dulu yang saya contoh, saya dulu tanya kepada Pak Setiadi yang juga ikut mengisi di forum ini. Saya dulu tanya Pak Setiadi, profesor di UM ini yang bisa saya contoh itu siapa? Itu saya dulu tanya begitu. Saya ingat sekali tanya kepada Pak Setiadi. Dan Pak Setiadi itu menjawab ke saya, Herman, di UM itu ada profesor yang sangat bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus. Siapa Pak namanya? Namanya Prof. Effendi. Beliau barusan meninggal dunia. Prof. Effendi dari kimia kalau nggak salah ya.
Nah, saya dulu sering ketemu beliau di masjid. Beliau itu luar biasa. Masa muda beliau itu tantangannya banyak. Saya baca biografi beliau sekilas di internet ketika saya mendengar kabar beliau meninggal dunia. Nah, saya lihat beliau adalah sosok panutan. Adik-adik mahasiswa UM harus kenal siapa Profesor Effendi. Profesor kaliber internasional, karya-karyanya mendunia, tapi beliau sangat sederhana, bersahaja. Kalau ke masjid itu paling awal, dan beliau itu kalau ke masjid itu pijat-pijatan dengan Pak Ri. Pak Ri itu adalah pembersihnya masjid, tukang ngepelnya masjid, dan beliau tidak malu sama sekali. Tidak malu sama sekali karena beliau tahu itu tidak merendahkan beliau sebagai seorang profesor kaliber internasional. Maka bagi saya untuk contoh yang baik di UM, ya tentu banyak profesor yang baik, tapi yang bisa saya indra dan saya kenal secara personal, almarhum Profesor Effendi. Saya harapkan adik-adik berimbang. Jadi kesimpulannya, jangan sekali-kali remehkan perkuliahan, jangan sekali-kali remehkan kerohanian kalian, jadi keislaman. Jangan sekali-kali beralasan, saya ikut di kegiatan ini, akhirnya kuliah saya hancur. Jangan sekali-kali. Seimbangkan semuanya, akademis bagus, organisasi juga bagus, keislaman kalian juga bagus, kerohanian bagus. Bagi yang non-muslim, kalian aktif di organisasi keagamaan kalian dengan aktif untuk melayani Tuhan. Nah, ini adalah balance dari semuanya. Ingat, contoh yang baik, silakan cari biografi, bacalah tentang Prof. Effendi, Profesor almarhum, Profesor yang luar biasa kaliber internasional, Islamnya bagus, yang pulang pergi saja naik angkot, ini yang nggak bisa saya tiru. Itulah kesimpulan dari diskusi kita, barangkali begitu. Sekali yang kita dapatkan inputnya sangat banyak sekali dari Bapak Hermanto ini. Luar biasa, beliau telah memberikan banyak sekali motivasi kepada kita. Nah, bagi adik-adik teman-teman mahasiswa baru tahun 2020 ini, diharapkan dapat memetik banyak sekali inspirasinya seperti itu, dan juga diharapkan tetap semangat juga untuk menempuh perkuliahan selanjutnya. Mungkin seperti itu saja Bapak Profesor kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat bermanfaat, semoga kita dapat mengambil manfaatnya sedikit banyak ya, dan juga tetap semangat. Terima kasih Bapak kepada waktunya berjenengan. Terima kasih kembali. Baik, mungkin itu dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Mana yang sangat banyak, kami mohon maaf sekali. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wah, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Suhermanto, SPD MIMG, dan beliau ini juga merupakan alumni dari mahasiswa teknik loh Kak. Luar biasa sekali Kak. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Nggak kerasa, kita sudah ada di penghujung acara dari Basecamp 2020. Dengan materi-materi yang dibawakan oleh para pemateri yang sangat luar biasa tadi, dapat disimpulkan bahwa dengan mempertebal iman serta mengesah ilmu umum dan ilmu agama, kita akan menjadi orang yang bukan hanya sukses, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Mungkin cukup sekian serangkaian dari acara Basecamp 2020. Bila kami ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bila ada manfaat dari apa yang kami sampaikan, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di acara Basecamp 2021. Basecamp 2020, kecerdasan spiritual, penunjang nilai intelektual, kesatria muda bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.